Ada beberapa pertanyaan di YouTube saya tentang Mas Apik, tolong dibahas laundry-laundry yang baru bertumbuh atau laundry-laundry yang lagi down omsetnya atau omsetnya belum naik seperti itu. Pegawai berarti 2 ini sekarang, Pak? Ya. Baru hari ini 2. Awalnya belum mau terima Karyawan? Masih 1 aja Jadi cukup? Oke. takutnya nanti omset kita kepake lagi untuk tanggung karyawan, habis gak ada profitnya. Tapi begitu lihat Pak Apik presentasi kemarin, Depannya itu Indomaret persis, teman-teman. Itu ada 3 ruko depan. fried chicken. Oh, ada Alfamart juga. Iya. Oke, ada Alfamart, Indomaret. Wah, keren banget lokasinya. Strategis sekali. Sebelumnya pernah kerja di mana? Pernah kerja di rumah makan. Di rumah makan. Terus kenapa sekarang kerja di laundry? Pengen nyari pengalaman aja. Pengalaman aja apa nyari uang? Nyari A dan B. Wah, Jadi keren. kita nggak mau kasih tahu ini apa wanginya. Yes, betul. Nanti dicari sendiri. Dia aja. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, saya masih ada di Palembang dan masih dalam rangka Apik Roadshow di kota ke-6 di Palembang. Dan hari ini kita mendatangi salah satu pesertanya dari Apik Roadshow. Kemarin sempat nanya-nanya, kayaknya menarik untuk kita bahas. Ya mungkin setelah dari sini kita akan bahas ke titik selanjutnya di mana ada struggle, ada perjuangan bangun bisnis laundry. Yang pertama tentang bagaimana mencari karyawan, bagaimana mendapatkan omset. Dan ada beberapa pertanyaan di YouTube saya tentang Mas Apik, tolong dibahas laundry-laundry yang baru bertumbuh atau laundry-laundry yang lagi down omsetnya atau omsetnya belum naik seperti itu. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa bisnisnya. Ceritanya sebelumnya pernah buka laundry di Solo, tapi kenapa sekarang di Palembang? Jadi kita akan ngobrol dengan ownernya yang ada di samping kita. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Apik. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Nah, karena sudah ada di depan layar, boleh perkenalan diri Bapak Ibu, silakan. Oke, nama saya Angga. Saya Westri, saya istri dari Pak Angga. Iya Pak Apik, makasih atas kedatangannya nih di laundry kami. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya di hari Minggu yang harusnya kalau kita lihat di Google Map ini tutup teman-teman. Kita bisa datengin kita. Yang dadakan ini karena kita gabut di hotel tadi. Kita bikin konten aja Pak. Oke, akhirnya beliau berkenan. Inilah laundrynya. Namanya apa Pak laundrynya? Glow Fresh Laundry. Glow Fresh Laundry. Kenapa dinamakan Glow Fresh Laundry? Glow ya lebih glowing gitu, Glow. supaya laundrynya glowing dan fresh, selalu apa namanya, bisa dikatakan fresh lah gitu, segar, selalu segar. Jadi insya Allah cuciannya glowing dan segar. Jadi bukan wajahnya. Pakaian juga perlu glowing. Oke, ini berarti sudah buka berapa lama Pak? Baru berjalan 3 bulan. 3 bulan. Berarti bulan apa? November akhir. November akhir. Iya. Gimana Pak? Laundrynya Pak? Ya alhamdulillah mulai kembang lah ya, itu dari awal kita buka gitu kan. Yes. Terus juga progresnya juga di sini kita lihat marketnya juga belum ada banyak pesaing, dan ya kita buka alhamdulillah sekarang sudah hampir 60-an pelanggan. 6 bulan pelanggan. Iya. Oke. Omsetnya juga naik dari bulan ke bulan. Dari bulan ke bulan. Nah, Ya. nanti teman-teman kita akan bahas omsetnya berapa naik gitu. Nah, yang menarik teman-teman kita akan bahas dulu. Sebentar Pak, kita akan bahas depannya itu Indomaret persis teman-teman. Itu ada 3 ruko depan. Itu Indomaret persis. Dan di samping ada es campur sama chicken ya. Fried chicken. Oh, ada Alfamart juga. Oke, ada Alfamart, Indomaret. Wah, keren banget lokasinya. Strategis sekali. Ada jualan mobil juga di sebelah. Motor. Motor ya. Nah, yang menarik ini apa ini? Sebelum bahas laundry ini apa ini? Mie jebu, jebau, jebret. Nah, ini masih jalan nih. Masih, ya jadi awalnya sebelum buka laundry kita ini dulu. Oh, malah ini dulu yang coba ini pertama. dulu, Siap. terus ketika lihat apalagi sih yang bisa kita kembangin, kebetulan melihat YouTube-nya Pak Apik di YouTube, Baik. ternyata bisnis laundry menggiurkan juga gitu loh. Nah, kita coba gitu kan. Padahal dulu sudah pernah sebelumnya. Gitu. Sebelumnya udah pernah. Iya, betul. Boleh ceritakan Pak sebelumnya? Ya, jadi dulu waktu saya masih mahasiswa pernah buka sama teman-teman mahasiswa. Oke. 2004 Di mana itu Pak? di Jogja.
Oh di Jogja, bukan Ya. Solo ya? Belum. Oh belum, Nah, berarti Jogja dulu. Jogja dulu teman-teman mahasiswa koperasi ya. Terus ya ada sedikit ini bermasalah segala macam. Yes, Akhirnya yes. saya hijrah ke Solo, buka Oke. ronde di kota Solo. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Peralihan udah hampir DO. hampir DO. Gitu hampir DO. Jadi kita buka laundry untuk ya Bapak mau pensiun gitu. Jadi kita siapkan. Oke. Kita begitu awal saya yang operasional, tapi begitu saya diterima kerja di Palembang, saya pindah ke Palembang. Laundry dioperasionalkan oleh Bapak. Cuma ya karena masih tradisional dan juga dulu belum ada Pak Apik gitu kan. Jadi manajemennya belum tertata rapi. Dan ya kelihatan masih bisnis receh dan akhirnya kita putuskan stop karena beberapa kali yang punya kios tidak mau memperpanjang. Akhirnya ya sudahlah kita coba tutup, coba pindah 2010 kita dibuka di Palembang juga. Waktu itu belum ada juga laundry kiloan di kota Palembang. Cuma karena Palembang ini krisis air, jadi Air, ya. ketergantungan dengan air pump itu cukup tinggi. Jadi Oke. akhirnya di kios tempat kita sewa tidak bisa ada airnya. Jadi laundry-nya kita cuci di rumah, bawa lagi ke kios. Jadi hanya drop point aja. Yes. Capek Pak Apik. Akhirnya kita tutup, jadi juga tidak menghasilkan, jadi hanya cukup untuk makan saja gitu kan. Kita nggak lanjutkan. Nah, Tahun berapa itu Pak? 2010-an. 2010 ya, sampai tahun berapa? 2012. Oh 2 tahun. 2 tahun. Oke. Dua- Itu udah Stop. married, udah berkeluarga? Sudah. Tapi bukan kita yang mengoperasikan. Ya, masih bapak, atau Oh, bapak, masih orang tua lah, bapak. orang tua gitu kan. Sekarang masih kerja? Sekarang saya masih, ya. Ibu enggak. Ya, ini baru memutuskan Ada untuk resign. full time untuk jadi pengusaha laundry. Ya, oke. Ditutup terus nggak buka sama sekali. Nggak buka sama sekali. Nah, Oke. kita mau coba usaha dari mie dulu. Mie ini. Nah. Ini dari kapan nih Pak? Mie ini baru jalan setahun sih. Oh udah setahun. Belum nyampe setahun. Kenapa milih mie ini dulu Pak? Karena kita mau coba. Sebenarnya udah sebelum mie ada lagi minuman kekinian. Oke. Kayak coklat, kayak es susu gitu. Hanya bertahan Berapa? ya begitu hype-nya hilang ya sudah. Sudah. Nah, mie ini juga sama sih sebenarnya. Oh, iya? Kita coba terus lah. Cuman pengen sesuatu yang lebih lagi. Apa sih? Ya nggak sengaja lihat YouTube-nya Pak Apik gitu kan. Terima kasih. Waduh, beda ya kayak laundry zaman saya dulu. Ya. Gitu Pak. Jadi udah semakin canggih, peralatannya semakin modern, ada banyak mempermudah segala macam. Ya udah, kita putuskan untuk buka laundry. Laundry. Oke, tahan dulu Pak. Kita sambil jalan teman-teman. Ini kita lihat lokasi kiosnya, rukonya. Ini ukuran berapa ini, Bapak Ibu? 3,5 3,5? kali 10 mungkin ya. Kali 10 ya? Oke. Nggak sampai Nyampe, 10 nggak sampai, kayaknya, kayaknya nggak sampai. 10. Tapi ini 8 coba mungkin. dilihat teman-teman ya, sekitar 3,5 kali 8 atau 7. Ini ada ruang kasir, ini ada tempat masak, ternyata ada kompor. Enggak, sebenarnya kompornya di Nanti dikeluarin ya? Kalau dikeluarin, karena lagi tutup. tempat duduk aja santai kalau pengen. Siap. Santai. Saya kira masaknya di sini. Enggak. Teman-teman bisa ngelihat layoutnya ya. Jadi akhirnya bisa kelihatan bahwa kalau lebarnya 3,5, terus ke belakang kurang lebih 7 atau 8 tadi. Ini meja kasir, jadi bisa ada timbangan, ada price list. Di sininya akhirnya ada mesin. Nah, mesinnya ini ada dryer Foggia yang 16 kilo, ada LG 15 kilo untuk washernya. Terus ada Beko 1 stack. Jadi Beko washer sama Beko dryer. Ada tulisannya maksimal 5 kilo. Wah, keren. Nah ini kan settingannya luar biasa teman-teman. Pada waktu buka laundry, terus apa yang menjadi perubahan dari sebelumnya hingga yang sekarang? Yang berbeda? pasti yang berubah paling kita coba kalau rumah makan tuh di depan dapurnya. Yes, open Jadi biar kitchen. open kitchen-nya aja, biar kelihatan wah pakai mesinnya yang canggih atau bagus gitu kan. Kalau dulu kan kita disumpetin di belakang gitu kan. Tapi sekarang kita coba. Terus kedua ya dari sisi teknologi sudah ada yang gas. Kalau dulu masih pakai listrik. Oke. Nah itu jadi kita cuma 1.300 cukup. Kalau dulu saya harus naikin sampai 3.500. Tuh, bahkan sampai 5.000 kan Ya, ya? bahkan sampai 5.000. Jadi bengkak di biaya listriknya. Kedua ini Setrika uap. setrika uap. Dulu Oke. masih pakai Philips. Setrika listrik ya? Setrika listrik gitu kan. Udah paham, setrika uap. Nah, terus juga sebelumnya semprot-semprot. Ya, pakai spray tika gitu ya. Jadi Sekarang udah. setrika uap. Oke. Terus juga sekarang perlengkapan kayak chemicalnya lebih mudah. Kalau dulu kan kita pakai yang branded ya. Ya. Yang branded dan itu cukup mahal. Jadi gitulah yang membuat mungkin secara marginnya cost-nya besar atau tipis. Sekarang udah ada di Resik ya. Resik supermarket. Jadi saya lihat waduh
lebih murah banget gitu kan. Ya, apalagi bisa diantar lagi ada home delivery. Nah, itu boleh tuh. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Nah, ini kita bisa melihat bahwa teman-teman yang bertanya bagaimana kalau ukurannya kecil, misalnya ukuran cuma 3 meter, 3,5, ini bisa dilihat. Layoutnya seperti ini, pekerjaan setrika di sini, dan anget teman. Itu salah satunya tuh, perlu tambahan exhaust gitu. Oke, kita akan jalan, udah mentok ini segini kayaknya. Ini tempat setrika yang disampaikan Bapak Ibu tadi, ini tempat setrikanya. Pegawai berarti 2 ini sekarang, Pak? Iya. Baru hari ini 2. Baru hari ini. Jadi 2. kemarin ikut roadshow Pak Apik, Oke. kita lihat kalau karyawan kita 1, nah itu perlu waspada ketika nanti yang sakit kah, Atau atau izin. izin kah, atau apakah gitu kan. Ini siapa yang mau kerja ini, sedangkan kita dikejar deadline oleh pelanggan. Siap. Makanya hari ini sebenarnya nggak buka Pak Apik. Hari ini rencana baru wawancara dan training. Kalau udah oke karyawannya. Ternyata Pak Apik datang ya sekalian. Begitu ikut roadshow, sorenya langsung kita broadcast 5 lowongan. Oke, Dan langsung hari dapet. ini dapat, alhamdulillah. Awalnya belum mau terima Karyawan, masih 1 aja Jadi, cukup. aduh, Karena kalau- Ibu juga masih kerja di sini, Pak. Jadi gini Oh, Ibu Pak Apik, ikut dah. Oke. takutnya nanti omset kita kepake lagi untuk Untuk nagih bayar. karyawan, habis gak ada profitnya. Tapi begitu lihat Pak Apik presentasi kemarin, wah jangan takut gitu kan berinvestasi minimal pada BEP ya. Yes. Nah, betul, kita Pak. bisa menyeimbangkan dan juga kalau misalnya tepat waktu kan pelanggan juga akhirnya Salah. senang bisa Oh, referensi, betul. naikin omset. Itu sih tujuannya. Pak. Poin teman-teman. Ternyata masih banyak orang yang berpikiran, yang nggak kaget kan, sama aja. Saya dulu juga seperti itu, tapi berjalannya waktu kami melihat dengan nambah karyawan, omset naik teman-teman. Berkahnya nambah, karena yang doain banyak. Gitu kan. Itu prinsip kami. Jadi pada waktu teman-teman bisa menghitung kapasitas produksi, satu pegawai misalnya tukang setrika itu menghasilkan 30 kilo atau 50 kilo sehari, berarti kalau cucian laundry kiloan kita 50 kilo ya 1 orang. Tapi kalau sudah 100 kilo siapa yang ngerjain? Nah itu yang harus Betul. kita pikirkan. Nah ini keranjangnya banyak, ini kan harus kita pikirkan bagaimana biar tepat waktu. Karena kalau nanti ada cucian masuk lagi, takutnya ditolak karena cuciannya nggak selesai nih. Nah misalnya kayak gitu, itu kan juga sayang banget gitu. Akhirnya bertobat. Yang senior yang mana Pak berarti? Yang pink. Yang ini, Ya. yang pink. Terus yang pink satunya baru hari ini. Pak. Mbak Monik dan Mbak Nita. Iya. Sebelumnya udah pernah di laundry, Mbak? Belum, Belum pernah di laundry? Oke, udah berapa lama di sini? 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini Mbak Monik sudah belajar nyetrika di mana? Belajar sendiri? Udah training di Oh, sini. training dulu. Iya. Diajarin? Iya. Sekarang udah berapa banyak bisa ngerjakan? Sehari bisa 50 ke atas, 50 kilo ke atas. Terus Mbaknya Baru hari ini training. baru hari ini, boleh pakai mic? Baru hari ini. Hari ini ya, Mas. Sebelumnya pernah kerja di mana? Pernah kerja di rumah makan. Di rumah makan. Terus kenapa sekarang kerja di laundry? Pengen nyari pengalaman aja. Pengalaman. Pengalaman aja apa nyari uang? Nyari Uangnya buat apa? buat orang tua. Oh, buat orang tua, nggak buat sendiri. Kenapa? Pakai cuman setengah sendiri. Oh gitu. Setengah orang tua, Kenapa? setengah pakai Kok sendiri. kayak gitu? Karena untuk bantu-bantu orang tua sih di rumah. Bantu orang tua. Oke, semoga betah ya di sini ya. Keren, terima kasih Mbak Monik dan Mbak siapa? Mbak Gita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah wawancara tadi dengan karyawannya bahwa salah satu yang ditanyakan teman-teman pengusaha laundry kemarin bagaimana caranya biar pegawai loyal. Karena pegawai itu sering keluar masuk, turnover tinggi dan sebagainya. Salah satu yang poin yang penting adalah kita harus tahu why-nya. Kenapa mereka mau kerja. Apa yang membuat semangat mereka kerja. Salah satunya tadi Mbak Gita nyampein, karena saya dapat gaji untuk orang tua. Keren banget loh. Berbakti sekali. Keren. Jarang loh ada anak kayak gini. Iya, karena Gen Z. Gini sih. Ya mudah-mudahan betah bener ya teman-teman. Karena ini di layar tadi. Kendala apa yang dialamin Pak selama bangun bisnis laundry ini? Selama ya 2 bulan mau 3 bulan ini Pak. Kemarin kita kalau untuk operasional kan masih serabutan ya, istilahnya Yes, satu yes. orang Pegawai. semuanya ngerjain. Oke. Ya kadang-kadang pada saat operasional
lupa masukin aplikasi, Oke. kadang lupa dicatat, Kadang ngurusin semua kayak gitu ya, ya, masalah administrasinya juga kadang lupa. Karena kan lagi setrika ada pelanggan datang, bingung nih mau terima dulu atau mau gosok dulu segala macam. Akhirnya ya ini yang kita lihat secara operasional nanti takutnya berantakan. Makanya kita harus buat sistem, makanya ditambah dengan karyawan baru supaya nanti ada yang bertugas khusus untuk terima, terus masukin kasir sama untuk mencuci. Yang lain untuk fokus gosok gitu. Jadi biar nggak berantakan karena laporannya biar match gitu, Pak. Keren sekali. Harga jual berapa sih, Pak? Kalau kita untuk yang paket kiloan masih yang 3 hari 6.000 per kilo. Oke. Kalau yang ekspres untuk cuci lipat aja 4.000 kalau untuk 3 hari. Oke. Ekspres 8.000 kalau untuk cuci lipat atau setrika saja. Ya masih mayoritas sih masih banyak cuci setrika, tapi cuci lipat juga banyak. Cuci lipat berapa itu? Dan yang setrika ini mulai nih karena rata-rata mau gosok tapi capek, jadi nggak mau gitu. Akhirnya cuma nyuci aja, males gosok. Di rumah tapi gosoknya di sini. Karena ini lingkungannya adalah lingkungan. Kalau market ini namanya perumahan, jadi rumah tangga kebanyakan. Iya. Teman-teman kalau ngelihat di Google Map, mungkin dimunculin nanti ya. Itu bisa dilihat di dalam aja. Menurut saya ini ke dalam banget loh ini kayaknya. Iya. Tapi Indomaret, Alfamart banyak banget. Tuh. Berarti kompleknya banyak banget nih di sini, Pak. Iya. Biasa. Menarik. Ada paket bulanannya juga. Ini paket bulanan berarti masih kiloan ya? Masih kiloan. Belum yang rupiah ya? Belum. Oke, nanti kita sediain yang ya, rupiah. itu pasti. Karena lebih untung, Pak. Oke, menarik teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan dapat insight dengan ruangan seperti ini, ada rak dan sebagainya. Kita bisa melihat instalasinya luar biasa perjalanan beliau. Dan kita akan nanya yang terkait omsetnya. Nah, ini gimana Pak? Perjalanan 2 bulan, 3 bulan. Bagaimana dengan omsetnya sendiri? Entah kiloannya, satuannya atau rupiahnya, boleh disampaikan. Kalau untuk kiloan sehari itu udah rata-rata di hampir di 50 ada nggak lebih 50 kilo per hari. Makanya kemarin kita dapat tambah mesin karena ya seperti Pak Apik sampaikan satu mesin itu kapasitasnya 50. Gitu lebih ya, pasti akan ada antrian. Nah, itu kita udah mengantisipasi sebelum terjadinya antrian, Pak. Baik. Gitu. Jadi kalau untuk ini per hari rata-rata di 50 kilo bahkan lebih. Gitu. Tapi sudah break even, Pak? Aman? Sudah lewat. Sudah break even ya. Jadi udah untuk biaya operasional. Apalagi dan untuk karyawan cuma 1. Istri nggak dihitung, Mbak? Ini nanti udah minta. Kalau kemarin kan masih kerja. Sudah mulai gajian nih sekarang. Mau digaji katanya. Mahal ini kayaknya. 3 kali omset baru resign. Ini resign dulu nih. Resign dulu. Karena akan mencapai untuk targetnya. Gaji sesuai di kantor gitu ya. Keren. Nah, apa yang rencana mau dilakukan Pak untuk ke depan Pak? Ya, rencana ke depan pertama sih kita setelah manajemen dulu nih Pak kita perbaiki. Lalu setelah itu gimana caranya kita mungkin kita udah rencana untuk beli kios. Kalau bukan rumah di pinggir jalan tapi jadi kios. Nah, kita trauma yang kemarin. Ya takutnya nanti begitu rame nggak mau perpanjang lagi. Jadi kita punya sendiri di depan, pas persis di depan laundry ini. Bisa jauh gitu kan. Nah setelah itu mungkin rencananya mau buka cabang lagi. Tapi tunggu step tangga setelah profitingnya terus sama systemizingnya selesai, baru deh kita coba. Ini bahasanya udah 5 tangga bisnis laundry loh, keren loh. Baru sekali, masih inget, atau nanti 2 bulan lagi. Masih di tangga berapa teman-teman? Tangga pertama Pak. Tangga omset. Nah beliau ternyata udah ingin mencapai di tangga systemizing. Di suatu saat akan menduplikasi di tangga multiply, tangga keempat. Itu udah buat itu Pak SOP-nya. Aturan-aturannya, SOP-nya juga udah ada, lengkap semuanya. Syarat ketentuan penerimaan juga ada semua. Pembayaran juga bisa pakai QRIS. Nah semuanya udah lengkap. Parfum juga ada pilihan kayaknya. Ada 2 pilihan. Biar nggak pusing dulu Pak. Biar tes A dan B. Wah, jadi kita nggak mau kasih tahu ini apa wanginya. Nanti dicari sendiri. Ini rahasia ya Pak. Rahasia. Benar. Parfum adalah salah satu rahasia perusahaan. Saya dulu pada waktu bangun Apik Laundry awal-awal 2008-2009, sampai saya pengen tahu kompetitor saya paling rame itu pakai parfum apa. Nggak tahu. Karena ternyata parfum itu penting. Salah satu daya tarik pelanggan untuk balik lagi itu ternyata parfumnya. Apakah terlalu menyengat atau soft dan sebagainya.
Keren ini di AB. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sharingnya. Jadi kita udah mendengarkan semuanya teman-teman ya, bahwa beliau membangun bisnis seperti apa dan target berikutnya adalah akan akuisisi properti karena mengantisipasi kalau ini nggak bisa diperpanjang sewanya dan ternyata sudah ada calon lokasinya. Mudah-mudahan berjodoh bisa diakuisisi ya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Sudah. Oh sudah? Iya. Weh, selamat. Boleh nanti diundang kami lagi. Semoga semakin besar, bisa melayani pelanggan semakin besar lagi, dan Bapak Ibu semakin sukses membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Amin. Seperti itu. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Untuk penonton, silahkan yang mau buka laundry atau Bapak Ibu mungkin kasih sesuatu. Jadi memang walaupun kita lihat bisnis laundry ini kayaknya sederhana, cuman terima, cuci, packing, serahkan. Tapi kalau kita nggak ada ilmunya juga pasti berantakan. Seperti kita udah pengalaman saya sebelumnya dari 2004 gitu kan. Tidak dari sisi pengeluaran kita harus benar dikelola dengan benar gitu kan. Terus juga strategi marketingnya. Makanya perlu belajar. Nah di sini dengan Pak Apik ada aktif di YouTube itu sangat membantu ya. Seperti saya gitu kan yang baru mulai, dan juga mungkin teman-teman lain yang pengusaha laundry juga seperti itu. Jadi jangan puas dan jangan hanya cukup merasa cukup lagi, tapi kita terus selalu belajar. Nah termasuk baca buku beliau juga nih baru juga. Baru 20 halaman Pak. Oh baru. Lalu tidur. Tapi poinnya udah dapat di awal yang bab 1. Dan juga kalau misalnya ada training, kemarin kita juga ada rencana mau ikut fundamental business laundry. Ada online Pak nanti. Innovation Summit gitu ya. Ya, Laundry Innovation Summit nanti November. Dan mungkin kalau ada rezeki kita mau datang. Kalau kemarin kan karena kita baru buka di November ya ada ya. Iya. Dan Desember. Awal Desember. Cuman waktu itu kita baru pengeluaran untuk budget laundry ini. Nah mungkin nanti kalau November ada lagi, insya Allah kita di Jakarta tuh Pak ya. Yes, Jakarta. Nah, kita mau datang. Sambil jalan-jalan. Ya, lihat laundry jalan. nanti. Laundry tour di sana. Iya. Nah, bisa lihat laundry yang omsetnya 100 juta, 200 juta per bulan. Nah itu Pak. Nah itu biar semangat Bapak Ibu. Biar semangat. Ternyata bisa loh laundry itu. Makanya harus upgrade diri dan juga jangan lihat sekeliling gitu kan. Itulah yang kita lakukan Pak. Nah ini adalah support sistemnya Pak Angga. Keren, luar biasa. Teman-teman bisa mendengarkan sendiri bahwa Pak Angga bagaimana membangun bisnisnya bersama sang istri, saling support. Nah teman-teman yang sekarang dengan suami istri ya harusnya fokusnya sama, visinya harus sama, frekuensinya sama. Itu yang diajarkan Pak Hilmi Yahya ke kami juga. Bahwa kalau pengen bagus bisnisnya, paling tidak keluarganya juga harus bagus dulu nih, harus kompak dulu nih, satu frekuensi dulu. Nah ini kita bisa melihat nih, couple planner kita. Ya, keren banget. Walaupun sering ribut juga. Pasti nggak ada masalah Pak. Ujung-ujungnya harus ada satu keputusan, harus ada satu nahkoda nantinya. Ini poin penting banget. Nah mudah-mudahan teman-teman setelah dapat sharing ini, dapat banyak inspirasi untuk dieksekusi, menjadi semangat lagi. Dan semoga saya sharing di YouTube ini bisa terus sharing. Ikutnya juga berdua Pak. Kalau saya sendiri ini nggak ikut, nggak dapat main ini. Oh gitu ya, biar sama ya. Biar Iya, sama. Nanti aku menyampaikannya Beda salah, nanti. Belum tentu diterima lagi. Iya itu, jadi harus ikut berdua. Jadi Dan kalau ada keren. event lagi ikut 2. Harus berdua, harus sepasang. Karena bisa berantem kalau nggak sepasang nanti. Keren. Poinnya banyak banget teman-teman. Semoga bisa diterapkan di bisnis teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya Apik Primadia. Saya Westri. Saya Angga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.